Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Tanpa Batas. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran. Nama dan karakter dari cerita ini telah diubah demi privasi semua pihak. Segala kesamaan atau kejadian hanya kebetulan semata. Namun sebelum lanjut, kami mohon keridhoannya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share. Tonton video ini sampai selesai, karena sangat menggugah hati dan kesadaran serta penuh hikmah. Baiklah, kita lanjut di cerita legendaris yang sangat mengandung emosi dan menguras energi. Seberapa jauh kamu rela berkorban demi orang yang kamu cintai? Ini adalah kisah tentang seorang istri yang menyerahkan segalanya, bahkan cintanya sendiri, demi kebahagiaan suaminya. Namun, apakah pengorbanan sebesar itu akan berbuah manis? Atau justru menyisakan luka yang tak pernah sembuh? Kisah ini dimulai dari seorang perempuan sederhana bernama Rani. Rani adalah istri yang penuh kasih, selalu mendahulukan kebahagiaan suaminya, Dimas, di atas segalanya. Mereka sudah menikah selama 7 tahun, namun tak kunjung dikaruniai anak. Meski hidup sederhana di rumah kecil pinggir kota, Ani dan Dimas menjalani hari-hari mereka dengan tawa dan canda. Rumah kecil itu tak pernah sepi dari suara Rani yang sering menyanyikan lagu-lagu kesukaan Dimas sambil memasak. Dimas, yang baru pulang kerja dengan wajah lelah, selalu merasa tenang saat melihat Rani menyambutnya di depan pintu dengan senyuman hangat. Meskipun rumah mereka sederhana, hanya terdiri dari 2 kamar dengan perabotan tua yang sebagian besar pemberian orang tua, Rani mampu membuat suasana selalu terasa nyaman dan penuh cinta. Di setiap sudut rumah kecil itu, ada jejak-jejak kebersamaan mereka. Foto pernikahan yang terpajang di ruang tamu, gorden berwarna biru yang dipilih Rani karena itu warna favorit Dimas, dan bantal kecil yang sering digunakan Dimas untuk bersandar ketika mereka menonton televisi bersama. Bagi Rani, kebahagiaan Dimas adalah segalanya. Rani percaya bahwa cinta bukan tentang kemewahan, melainkan tentang bagaimana mereka bisa saling menguatkan di tengah keterbatasan. Namun, suatu hari Rani mendapati Dimas sering termenung dan bersikap lebih pendiam. Pagi itu, Rani memperhatikan Dimas yang duduk sendirian di teras rumah, menatap kosong ke depan sambil memegang secangkir kopi yang tak lagi panas. Biasanya, mereka akan bercanda atau membahas hal-hal kecil, tapi hari itu Dimas hanya diam. Wajahnya muram, garis-garis lelah terlihat jelas di matanya yang sayu. Rani tak berani bertanya saat itu. Dia hanya menyibukkan diri dengan membersihkan rumah sambil sesekali mencuri pandang ke arah suaminya. Dalam hatinya, Rani bertanya-tanya, ada apa dengan Mas Dimas? Apa ada sesuatu yang tidak ia ceritakan padaku? Malam harinya, ketika Dimas kembali berdiam diri di kamar, duduk termenung di tepi ranjang, Rani tidak bisa menahan kekhawatirannya lagi. Suasana kamar yang biasanya hangat terasa begitu dingin. Dengan langkah hati-hati, Rani mendekati suaminya dan duduk di sebelahnya. Tangannya yang lembut menyentuh pundak Dimas, berusaha memberikan kehangatan di tengah kekosongan itu. Mas, apa ada yang mengganggumu? Ceritakan padaku, tanya Rani dengan suara lembut, penuh perhatian. Meski nada suaranya tenang, ada kekhawatiran mendalam di balik tatapan matanya. Dengan berat hati, Dimas akhirnya membuka suara. Aku ingin jadi ayah, Ren, tapi mungkin aku sudah lelah menunggu. Kata-kata Dimas sebagai pisau yang menggores hati Rani. Namun, ia tetap tersenyum, menyembunyikan lukanya. Rani tahu betapa besarnya keinginan Dimas untuk memiliki anak. Di malam-malam sunyi setelah Dimas tidur, Rani menangis, bukan karena kecewa, tetapi karena ia tak mampu memberikan apa yang diinginkan suaminya. Waktu berlalu,
Rani mulai mencari solusi. Ia bertemu dengan seorang sahabat lama yang memberikan ide mengejutkan. Ran, kalau kamu benar-benar mencintai Dimas, carilah wanita yang bisa memberikan anak untuknya. Awalnya Rani menolak, tapi setiap hari, wajah murung Dimas semakin membuatnya goyah. Dengan niat tulus untuk membahagiakan suaminya, Rani akhirnya membuat keputusan paling berat dalam hidupnya. Rani diam-diam mencari calon istri kedua untuk Dimas. Ia tidak ingin memilih sembarang orang. Hari demi hari, Rani bertemu beberapa perempuan, hingga akhirnya menemukan seorang janda muda bernama Nia. Nia adalah sosok lembut dan keibuan. Ketika Rani bercerita tentang tujuannya, Nia sempat terkejut. Kak, kenapa kamu melakukan ini? Kamu tidak takut kehilangan suamimu? Rani tersenyum sambil menahan air mata. Aku hanya ingin dia bahagia. Dengan hati hancur, Rani memperkenalkan Nia kepada Dimas. Awalnya, Dimas marah besar. Kenapa kamu berpikir aku butuh wanita lain? Kamu istriku. Ran, tapi Rani memegang tangan Dimas. Aku tahu Mas ingin jadi ayah. Jika ini bisa membuatmu bahagia, aku rela. Dimas tak bisa berkata-kata. Dalam hatinya, ia mencintai Rani lebih dari apapun. Namun, keinginannya memiliki anak semakin membuatnya goyah. Beberapa bulan kemudian, Dimas akhirnya menikahi Nia. Rani berusaha tetap tegar dan bahkan membantu mengurus semua persiapan. Setiap malam, ia menangis sendirian. Tetapi di depan Dimas, ia selalu tersenyum. Tak lama setelah pernikahan itu, Nia hamil. Kebahagiaan terpancar dari wajah Dimas, dan Rani melihat itu dari kejauhan. Namun, senyum Dimas yang dulu hanya miliknya kini mulai terbagi. Hari demi hari, Rani merasa kehadirannya semakin memudar. Dimas mulai jarang pulang ke rumah lama mereka. Setiap malam, Rani duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan mereka yang kini terasa asing. Suatu pagi, Rani jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Namun, ia memilih diam. Ia tidak ingin mengganggu kebahagiaan Dimas dan Nia. Hingga suatu hari, Nia datang ke rumah Rani. Dengan mata berkaca-kaca, Nia berkata, Kak Rani, aku tahu semua ini berat. Aku ingin kakak tahu bahwa aku sangat menghormatimu. Dimas masih mencintaimu. Rani hanya tersenyum lemah. Aku hanya ingin kalian bahagia. Itu sudah cukup bagiku. Namun di balik senyum itu, tubuh Rani semakin lemah dan jiwanya semakin rapuh. Tak lama setelah itu, Rani ditemukan pingsan di rumahnya. Dimas bergegas datang, tetapi semuanya sudah terlambat. Rani pergi dalam damai, membawa semua cinta dan pengorbanannya. Di sebelah Rani, ditemukan sepucuk surat. Mas Dimas, terima kasih sudah menjadi suami terbaik. Aku rela melepasmu karena cinta. Jangan menangis. Ya, bahagiakan Nia dan anak kalian. Itu cukup untukku. Dimas menangis di sisi jenazah Rani. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia sadar, Rani adalah cinta sejatinya. Tetapi ia tak mampu menjaganya. Di pemakaman, ia berjanji, Rani, kamu tetap satu-satunya cintaku, selamanya.